Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berkerumunlah beribu-ribu orang untuk mendengarkan pengajaran Yesus ini, sungguh membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab itu semakin membenci Yesus. Dan Yesus sadar betul bahwa kebenciannya itu semakin meningkat. Yesus tahu kebencian mereka semakin tinggi. Mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak takut, meskipun menghadapi kebencian? Kebanyakan orang takut itu karena berhadapan dengan kebenaran. Mengapa demikian? Karena orang-orang Farisi itu berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu bisa menutupi kekurangannya. Maka kalau ada orang bohong, sekali bohong dia akan terus berbohong. Untuk menutupi kebohongannya itu, maka harus berbohong. Jadi orang-orang yang takut akan kebenaran pasti berbohong. Dan untuk menutupi kebohongan, dia berbohong lagi. Nah, ini Yesus tidak suka dengan orang-orang seperti ini. Maka Yesus mengajarkan jangan takut. Dan mengajak untuk hidup terbuka. Terbuka bagi kebenaran. Dan kebenaran itu sudah ada di depan mata. Yesuslah sang kebenaran yang turun dari Bapa ke dunia ini untuk kembali lagi kepada Bapa. Jadi itu tak terbantahkan. Itu yang harus kita pegang. Maka hidup terarah kepada Dia seperti yang diajarkan Paulus kepada umat di Efesus ini. Selalu menaruh harapan pada Kristus, hidup terarah kepadanya. Ini menjadi kekuatan ketika orang menghadapi tantangan dan kesulitan.
Ada yang dipandang, ada yang selalu menggantung dalam pelupuk mata, yaitu Dia yang selalu setia dan berjanji untuk menyelamatkan kita. Kita pegang janjinya itu, karena seperti dikatakan Paulus, Allah itu selalu setia. Allah dalam Kristus Yesus selalu setia. Meskipun kita tidak setia. Allah selalu setia. Kalau Allah sampai tidak setia, berarti Allah mengingkari dirinya. Kita boleh tidak setia. Dan itu yang terjadi. Mestinya kita juga harus mengimbangi kesetiaan Tuhan akan janjinya, akan kesetiaannya itu. Tetapi kerap kali kita tidak setia. Meskipun demikian, toh Allah tetap setia. Bisa dipegang janjinya, bisa dipercaya dan diandalkan. Oleh karena itu marilah kita mohon Roh Kristus, Roh Kudus yang selalu menaungi perjalanan hidup kita. Supaya kita semakin hari semakin terbuka akan Tuhan. Enggak usah menutup-nutupi kesalahan atau menutup-nutupi kekurangan atau menutup-nutupi kelemahan kita. Tadi dikatakan itu semua akan dibuka pada penghakiman. Pada saatnya nanti semua itu akan terbuka. Yang tersembunyi terbuka. Yang dikatakan dalam kamar, dalam gelap akan disampaikan dalam terang. Ini suatu ajakan yang sungguh dan menuntut kesungguhan supaya kita memang menghayati hidup dengan keterbukaan. Terbuka, jujur. Ini akan membantu kita menjalani hidup itu dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dan tentu dengan semangat yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita sendiri. Dengan anugerah daya kekuatannya, cinta kasih itu akan membuat kita terus bergerak, tidak akan berjalan di tempat, juga tidak akan mundur. Kita akan maju, karena kita punya pegangan, punya orientasi yang benar, punya sesuatu yang harus kita capai. Itu yang membuat kita maju, dan untuk maju ada daya kekuatan, dan itu juga dicurahkan dari Allah yang adalah kasih. Daya kasih ilahinya itulah yang memampukan kita untuk terus bergerak menuju kepada keabadian.